Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita kembali lagi masih bahasan tentang materi biologi, dan hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Dan sebelum itu mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang sel, bagaimana itu sel, strukturnya, fungsinya, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan masuk ke struktur yang lebih besar, yaitu tentang jaringan. Kita akan bahas jaringan tumbuhan terlebih dahulu, yang kemudian kita akan lanjutkan ke jaringan hewan. Apa itu jaringan? Jadi jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan jaringan. Kumpulan dari dari sel yang syaratnya struktur dan fungsinya harus sama. Pada jaringan tumbuhan itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel penyusunnya itu bersifat embrional, yaitu sel yang bisa membelah terus-menerus. Sedangkan jaringan dewasa itu jaringan yang terbentuk dari proses diferensiasi dan spesialisasi sel hasil pembelahan jaringan meristem. Itu jaringan dewasa. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu cirinya adalah satu, berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, vakolanya ukurannya kecil, intinya besar, plastidanya belum matang. Maka dengan ciri-ciri inilah yang kita tidak heran bahwa kemudian selnya itu proses pembelahannya itu sangat cepat karena didukung dengan inti besar, dindingnya tipis, protoplasmanya banyak. Bentuk meristem itu berbentuk kubus, hampir sama semua, bentuknya itu sama. Macam-macam meristem berdasarkan letaknya ada dua, meristem apikal sama ada tiga, meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal itu letaknya berada di ujung akar atau ujung batang. Pertumbuhannya ke atas kalau pada batang, kalau akar pertumbuhannya ke bawah. Sedangkan meristem lateral itu letaknya sejajar dengan permukaan organ, pertumbuhannya ke samping. Jadi yang menjadikan tanaman itu menjadi besar itu karena ada meristem lateralnya. Contohnya kambium. Meristem interkalar itu letaknya di antara jaringan dewasa, pertumbuhannya ke atas. Kita lihat gambar berikut ini. Bagian yang ke atas, bagian yang paling atas itu adalah meristem apikal. Bawah itu akar juga meristem apikal, dan yang tengah itu menunjukkan meristem lateral. Nah, kalau diperbesar akan nampak kambiumnya, yaitu bagian yang di tengah yang melingkar berwarna ungu itu adalah meristem lateralnya. Sedangkan interkalar itu terdapat pada tanaman seperti rumput, seperti bambu, yang pada bambu itu terletak di antara ruas-ruas, di ruas-ruas bambu, itulah meristem interkalar, dan pertumbuhannya itu ke atas yang menjadikan tanaman itu menjadi tinggi. Berdasarkan asal terbentuknya ada dua, meristem primer. Meristem primer itu berkembang dari sel embrional, sel yang
pertama kali terbentuk pada saat proses perkecamban. Itu berarti disitulah proses terbentuknya meristem primer, berasal dari sel embrional yang disebut dengan promeristem. Meristem primer ini menimbulkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang menjadikan tanaman batang itu menjadi panjang. Promeristem itu akan berkembang menjadi 3 hal. 1. Protoderma, prokambium, sama meristem dasar. Protoderma ini kalau membelah, dia akan menjadi epidermis, jaringan dewasa epidermis. Sedangkan dari prokambium, promeristem prokambium ini kalau membelah, 1. Dia akan menjadi xilem, menjadi floem atau jaringan pengangkut, dan juga kambium. Kalau dari meristem dasar nanti akan terbentuklah jaringan parenkim, kolenkim, sama sklerenkim. Yang kedua, berdasarkan asal terbentuknya meristem yang kedua adalah meristem sekunder, yaitu meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang bersifat embrional, berkembang dari jaringan dewasa tapi memiliki sifat embrional, maka disebut meristem sekunder. Contohnya itu adalah kambium gabus dan kambium vaskuler. Menimbulkan pertumbuhan sekunder, batang akan bertambah menjadi besar. Dan meristem sekunder itu hanya dimiliki oleh tumbuhan kelas dikotil. Kalau monokotil tidak ditemukan meristem sekunder. Saya kira itu anak-anakku sekalian pertemuan untuk kali ini. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.